Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang beberapa hal yang sempat tertunda di minggu lalu karena ada kegiatan lain yang sifatnya offline ya. Jadi teman-teman, di video ini ada usulan kemarin tentang bagaimana kalau membuat valuasi saham-saham konstruksi dan properti yang tentunya masuk daftar efek syariah yang dilihat secara fundamental gitu. Nah, salah satu valuasi yang digunakan adalah dengan menggunakan price to book value atau standar deviasi dari price to book value-nya. Terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi di channel Mang Amsi ini. Nah, kemarin kita pernah membahas bahwa untuk saham-saham yang masih ketinggalan itu adalah saham-saham konstruksi dan properti ya. Tapi sebelumnya disclaimer dulu, presentasi ini hanya informasi, bukan rekomendasi beli atau jual. Nah, di video sebelumnya saya sempat menjelaskan tentang bagaimana bulan September ini menjadi bulan yang berdarah-darah, atau misalnya indeksnya sering ditutup dengan penurunan di beberapa tahun terakhir. Nah, ini sebenarnya kalau kita sebagai investor katakanlah jangka menengah gitu ya, setahunan atau mungkin sampai tahun depan, sebenarnya sih ini adalah saatnya untuk mengevaluasi atau melihat beberapa saham yang menarik dari sisi fundamental. Artinya dari sisi fundamental ada pertumbuhan, tapi dari sisi harga sedang ada penurunan, itu kan divergence-nya. Nah, ini juga kita bisa lihat bahwa saham yang atau indeks yang masih melakukan yang masih mengalami penurunan adalah saham-saham yang terkait dengan properti konstruksi. Sementara kalau yang sangat melonjak adalah saham-saham teknologi ya. Kemudian dari sisi sentimen vaksin juga kita bisa melihat bahwa IHSG di tahun 2021 ini memang naik tipis ya. Tapi yang paling fantastis itu adalah sektor teknologi, dan properti ini salah satu yang tertinggal seperti itu. Nah, kita akan mulai dari konstruksi dulu ya. Jadi teman-teman, saya tidak membahas semuanya, saya hanya membahas saham-saham yang masuk Kompas 100 atau JI70. Jadi secara likuiditasnya tidak diragukan lagi, karena saham-saham yang dijelaskan di slide ini atau di presentasi ini adalah saham-saham yang memang liquid, tiap hari bisa diperdagangkan ya, setiap hari bisa diperjualbelikan dengan volume yang besar. Nah, kita bisa lihat ini sumber untuk VBV-nya atau standar deviasinya saya gunakan dari stockbit.com. Kalau teman-teman juga mungkin banyak yang gabung di situ ya. Nah, kita hitungnya caranya adalah melihat yang 5 tahun terakhir, karena 3 tahun ini katakanlah masih terlalu dini ya. Kalau 10 tahun terlalu jauh, kita ambil yang tengah-tengah. Nah, kita lihat juga di sini min-nya atau rata-ratanya. Oh, rata-ratanya ternyata ADI itu di 0,93. Kemudian kita cari nilai buku terbarunya di 1561, maka rata-rata harganya itu 1450 dalam 5 tahun terakhir, ADI ada di 1450. Nah, sementara harga terkini atau tadi sore ditutup di 905, maka kita bisa melihat potensial upside-nya itu sekitar 60,44%. Ya, ini potensi ya teman-teman, bukan pasti naik ke sana ya. Kita bisa lihat juga dari sini grafiknya ini sedang mengalami downtrend, tapi ada semacam percobaan untuk balik arah atau reversal dan kemudian mulai uptrendnya. Kemudian ini Wijaya Karya ini juga sama geraknya dengan ADI. Kalau kita hitung minnya 1,42 dengan nilai buku 1535, maka rata-ratanya di 2180. Sementara harga terakhir tadi ya itu 1160, maka ada upside sekitar 88%. Dan ini juga kita bisa lihat sedang ada break downtrend ya secara standar deviasi price to book value-nya. Kemudian juga ada PTPP, biasanya rata-ratanya di 1,34, harga nilai buku sekarang 1729, maka rata-ratanya kalau kembali ke 1,34 ini ada di kisaran 2300. Sementara harga sekarang di 1060. Maka sekarang itu ya benar ya, ada di 0,6. Nah, upside-nya paling besar nih ya, 119%. Dan secara grafik pun ini sudah hampir breakdown trend dari standar deviasinya.
Ini karena satu sektor ya, jadi geraknya mirip-mirip ya teman-teman. Ini Weton juga anaknya Wika. Kita bisa lihat sudah breakdown trend juga. Ini rata-ratanya di 1,51, nilai buku 3,383. Ini ada kekeliruan nih kayaknya ya. Ini belum saya edit nih. Ya, ini belum saya edit, nanti saya ralat di deskripsi ya teman-teman, mohon maaf nih. Kita WG dulu nih, WG ini 1,14. Kalau nilai buku sekarang 234, maka di kisaran 267. Harga terkini 194, maka upside-nya 38% ya. Kemudian ada lagi PPRE, anaknya PTPP. Kalau ini kita lihat di sini minnya 1,18 neannya. Kemudian nilai bukunya 215, maka harga rata-ratanya 254 dan sekarang 226. Maka upside-nya sekitar 12,4%. Kemudian kita beralih ke properti ya, properti yang liquid juga. Di sini ada CTRA, Ciputra Property, Ciputra ya. Kemudian di sini ada nilai bukunya 852, rata-ratanya 1,45. Kemudian kalau dihitung ada di 1235, sekarang 895, maka upside-nya 38% gitu ya. Kemudian ada Pewon, rata-ratanya biasanya 2,41. Nilai bukunya 314, kalau dihitung dengan rata-rata yang biasa 2,4, maka rata-rata harga di 757 dan harga sekarang 482, jadi masih ada upside 57%. Kemudian SMRA mainnya rata-ratanya 2,11 minnya ya. Kemudian book value-nya 421, maka rata-rata harganya di 888 dan sekarang 815. Ini sudah tipis upside-nya sekitar 9%. Nah, ini juga saham yang sering dibahas ya, karena dividennya menarik. Ternyata kalau dari sisi valuasi VBV ini udah mulai kemahalan tanda kutip ya. Ini 179 rata-ratanya, sekarang 191, jadi sudah melebihi harga rata-ratanya minus 6,3%. Terakhir ini juga ada Asri ini 0,65 rata-ratanya, dan sekarang itu 460, nilai bukunya 460, jadi kalau dirata-ratakan sekitar 300 dan sekarang harganya 167, maka upside-nya 79,04%. Nah, teman-teman tinggal mencari dari beberapa saham yang saya sebutkan ini mana yang paling menarik secara potensial upside, dan juga pastikan lagi dengan nilai bukunya, kemudian juga dengan land bank kalau properti ya, konstruksi dengan kontrak-kontraknya. Ini nanti saya ralat ya. Untuk Weton ini belum saya update nih, jadi harusnya kalau book value-nya 383, meannya ya sekitar di atas 383 ya. Berarti sekitar saya bisa hitung 570-an. 570, dan harga sekarang saya belum cek tadi berapa ya. Mungkin sekitar berapa nih? 0,66 ya. 0,66 kali ini berarti sekitar 0,6 kali 39 ya. Sekitar berapa tuh? 250-an ya. Mungkin ya 250-an, dan nanti upside-nya berapa, nanti saya ralat di deskripsi ya, karena mungkin saya lupa nih. Weton, WTPP sudah. Ini yang paling menarik ya kalau dari sisi potensial upside dari VBV ini, PTPP ternyata ada 100% lebih, jadi artinya ini beggar ya. Kalau kembali ke rata-ratanya 2300-an, berarti PTPP itu adalah beggar ya, lebih dari 100%. Itu saja mungkin dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan, syukuri apa yang kita sudah peroleh, dan mudah-mudahan investasi kita semakin berlimpah sebagaimana slogan Sana Saham, investasi amanah berkah berlimpah. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.